Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta dan berkat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih rinci, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Stefanius Monar Kalampur. Teman-teman bisa panggil saya Stefan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan kampus STPMD APMD Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa saya 245200069. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai asal daerah saya, mengenai salah satu kebanggaan dari daerah saya juga. Dan saya ingin menjelaskan juga bahwa ini merupakan video untuk memenuhi ujian tengah semester saya, teman-teman. Oke, jadi pada penjelasan kali ini saya mengambil tema konservasi versus keadilan sosial, teman-teman. Bagaimana ketegangan antara pelestarian di daerah saya dan hak hidup masyarakat lokal. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, pengantar dari saya bahwa di sini saya ingin menceritakan mengenai salah satu kebanggaan kami, hewan yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai hewan yang harus dilindungi, teman-teman. Tapi di sisi lain, dalam pembangunan tersebut ada yang dipinggirkan. Maka dari itu, untuk bisa mengetahui lebih lanjut, teman-teman harus menonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi saya ingin menceritakan mengenai hewan komodo. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ketika mendengarkan nama komodo, karena hampir satu Indonesia, bahkan luar negeri juga mengetahui hewan tersebut, teman-teman, karena hewan ini merupakan salah satu hewan yang langka. Cuma kita bisa menemui dia hanya di Pulau Komodo itu sendiri, karena dia tidak bisa bermigrasi ke daratan atau ke pulau lain, teman-teman. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai komodo. Jadi komodo itu merupakan spesies biawak besar, teman-teman. Di mana komodo merupakan salah satu spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, teman-teman. Jadi diperkirakan rata-rata panjang dari komodo itu bisa mencapai 2-3 meter, dan beratnya itu bisa mencapai 100 kg, teman-teman. Karena jika kita lihat dari postur tubuh, ukuran, komodo ini bisa dikatakan sebagai salah satu hewan yang besar juga, teman-teman. Jadi dengan tubuhnya yang besar dan reputasi yang mengerikan, itu membuat komodo ini menjadi salah satu hewan yang paling terkenal di dunia, teman-teman. Pada zaman sekarang itu populasi komodo itu mengalami penyusutan, teman-teman, sehingga dari UNESCO itu mengharapkan atau memberitahukan kepada pemerintah Indonesia untuk bagaimana kita bisa melestarikan hewan tersebut, teman-teman. Jadi komodo ini, teman-teman, jika misalnya kita ingin mengetahui lebih ke belakang lagi, lebih rinci lagi, bahwa dia itu diyakini hidup di bumi ini sekitar 40 juta tahun yang lalu, teman-teman. Bisa kita bayangkan 40 juta tahun lalu itu bagaimana sih kondisi bumi sekarang, bumi pada waktu itu. Jadi hewan itu termasuk reptil purba yang
bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini. Jika teman-teman membayangkan dia hidup 40 juta tahun yang lalu, tapi pada zaman sekarang ia masih hidup, bahwa uh, kita harus bisa melihat kemampuan dia untuk berkembang biak, untuk bisa beradaptasi dengan zaman-zaman yang sudah berlalu. Nah, itu teman-teman. Jadi jika dilihat dari ilmu pengetahuan bahwa komodo ini itu dia berevolusi dari Australia, teman-teman, dengan catatan fosil paling muda yaitu berusia 300.000 tahun. Nah, jadi komodo itu bermigran dan menyebar ke pulau Indonesia. Nah, tempat yang mereka kini hanya dapat ditemukan secara alami di Taman Nasional Komodo, teman-teman. Maka tadi yang saya bilang bahwa kami sangat bangga dengan hewan tersebut karena hanya bisa didapatkan dan dijumpai di Taman Nasional Komodo. Nah, jadi komodo ini sendiri itu merupakan salah satu jenis hewan yang berbisa, yang beracun. Lendir komodo itu sangat beracun, teman-teman. Jika misalnya lendir komodo itu diteteskan di daging manusia, itu akan mengalami pembusukan yang sangat cepat, sehingga bisa dikatakan komodo ini merupakan salah satu hewan yang berbahaya. Nah, teman-teman, selain saya menceritakan komodo, saya juga akan menceritakan mengenai masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo itu, bahwa di Pulau Komodo itu tersendiri itu terdapat masyarakat yang telah mendiami pulau tersebut beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi masyarakat tersebut itu merupakan masyarakat adat Atamodo, teman-teman. Jadi menurut cerita rakyatnya, bahwa cerita rakyat masyarakat Atamodo, bahwa komodo itu dilahirkan dari rahim ibu yang sama, teman-teman. Memang itu jika misalnya kita berpikir secara logika itu tidak akan mungkin, tetapi itu merupakan salah satu cerita rakyat yang sekarang itu masih melekat di tubuh masyarakat, teman-teman, bahwa komodo sendiri itu dia dilahirkan kembar dengan manusia, yang dimana pada saat itu setelah melahirkan itu mereka melepas liarkan komodo tersebut hidup berdampingan dengan alam, karena mereka menganggap bahwa komodo itu sendiri merupakan salah satu hewan yang apa ya, teman-teman, tidak masuk akal begitu, karena kok bisa hewan-hewan dilahirkan dari rahim seorang manusia begitu. Nah, jadi itu merupakan cerita dari masyarakat adat Komodo yang mereka anggap bahwa komodo itu bagian dari hidup mereka. Bahkan beberapa kejadian juga yang sempat saya lihat, ada masyarakat adat Komodo yang anaknya itu digigit, bahkan sampai tangannya itu putus, teman-teman. Tetapi respon dari masyarakat tersebut itu sangat positif. Mereka bilang bahwa kami mengetahui bahwa komodo itu merupakan salah satu hewan yang buas. Ketika misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, konsekuensinya itu mereka sudah tanggung sendiri, teman-teman. Dan mereka menganggap komodo itu sebagai bagian dari hidup mereka juga, bagian dari sejarah, bagian dari keluarga mereka, teman-teman. Sehingga tidak akan mungkin mereka bilang untuk membunuh komodo tersebut. Bahkan ada cerita dari seorang nenek yang mengatakan bahwa ketika misalnya mereka berburu rusa atau babi hutan, itu kulit-kulit dari hewan yang mereka buru itu mereka langsung membagikannya di komodo-komodo. Dengan kata lain bahwa masyarakat tersebut itu sangat dekat dengan lingkungan-lingkungan komodo. Bahkan hewan tadi itu, kulit hewan itu dibagikan ke komodo-komodo yang datang.
tanpa ada pengawalan ketat, kawan-kawan. Itu merupakan salah satu tanda kedekatan masyarakat Komodo dengan Komodo itu sendiri, teman-teman. Kemudian dengan berbagai macam dinamika, persoalan, itu timbul satu permasalahan, teman-teman, di mana pemerintah itu menetapkan pulau tersebut sebagai Taman Nasional Komodo. Pemerintah itu beranggapan bahwa mereka mau menjaga agar Komodo ini tidak punah. Makanya itu ruang lingkup masyarakat Komodo itu dibatasi, teman-teman. Seperti masyarakat Komodo itu dilarang untuk berburu rusa di pulau-pulau tersebut karena pemerintah menganggap bahwa hewan-hewan yang berada di situ itu diperuntukkan untuk Komodo, sehingga manusia atau orang di masyarakat Komodo itu dilarang untuk berburu, takutnya nanti pasukan rantai makanannya itu habis, teman-teman, sehingga di daratan itu masyarakat Komodo itu dibatasi ruang lingkupnya. Kemudian pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Komodo, mereka beralih profesi menjadi nelayan. Tidak bertahan lama, ternyata dari pemerintah juga menetapkan laut itu tersebut itu bagian dari Taman Nasional Komodo dan harus dilindungi dari terumbu karang, spesies ikan, itu semua harus dilindungi, teman-teman. Sehingga lagi-lagi masyarakat Komodo itu mereka tidak punya akses lagi ke situ. Dari mata pencarian mereka sudah dirampas, kemudian dari pasokan ekonomi untuk menghasilkan sesuatu juga itu sudah hampir tidak ada, teman-teman, sehingga masyarakat di situ itu beralih profesi menjadi penjual souvenir, penjual atribut-atribut atau patung-patung Komodo yang mereka juga berjualan di Taman Nasional Komodo tersebut, teman-teman, karena itu merupakan salah satu pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Dan juga tadi untuk pembatasan di darat itu tidak semua dibatasi ya, teman-teman, tetap ada space untuk masyarakat tersebut bertani. Tapi dari tanah tersebut yang bisa dihasilkan oleh masyarakat Komodo hanya asam, buah asam. Itu dipetik dan dijual ke ibu kota kabupaten, itu Labuan Bajo, teman-teman. Karena itu saja yang bisa mereka ambil dari alam. Sementara kan kita tahu bahwa manusia itu hidup itu tergantung pada alam, teman-teman. Alam merupakan satu tempat yang menyediakan semua kebutuhan manusia. Tapi ketika sudah dibatasi, maka kita harus berpikir panjang lagi ya, bagaimana sih solusi dari permasalahan tersebut, teman-teman. Jadi dengan berbagai macam persoalan yang sudah terjadi, kemudian pemerintah itu dia menetapkan Pulau Komodo, Pulau Rinca itu sebagai sasaran untuk pembangunan. Maka itu dari masyarakat tersebut ataupun kita itu berpikir bahwa sebenarnya itu masyarakat dibatasi untuk kepentingan untuk melestarikan Komodo, atau apakah untuk perusahaan ini bisa masuk ke pulau ini, teman-teman. Itu merupakan salah satu pertanyaan juga untuk kita semua, bahwasanya pembatasan yang dilakukan oleh negara ini itu bertujuan untuk menjaga ekosistem, menjaga spesies ini, atau ada kepentingan lain yang akan muncul di pulau tersebut, teman-teman. Sehingga pada saat itu ada suatu perusahaan, yaitu perusahaan Komodo Wildlife Ecotourism atau PT KBE. Nah, jadi rencana pembangunan di Pulau Komodo dan sekitarnya mencakup proyek wisata dan infrastruktur yang kontroversial ya, teman-teman. Nah, terutama pembangunan villa. Jadi kita kan mengetahui bahwa ketika misalnya kita ingin berefreshing, melihat hal-hal baru, terutama dari masyarakat perkotaan menuju ke masyarakat yang
masih dikatakan pedesaan, kita pasti ingin melihat bagaimana keindahan alamnya. Tapi ketika misalnya di di pulau tersebut dibangun pembangunan villa, restoran, kemudian fasilitas apa segala macam. Nah, itu menyebabkan kita bahwa itu bisa menyebabkan keindahan pulau tersebut itu bisa bisa hilang begitu, karena tujuan kita ya melihat keindahan alamnya, tapi ketika misalnya pulau tersebut dipenuhi oleh bangunan-bangunan, apa yang mau kita lihat teman-teman? Nah, kemudian dari masyarakat Komodo tersebut itu mereka menyatakan penolakan dari eh, pembangunan fasilitas tersebut, karena menurut mereka eh, itu mereka khawatir akan dampak negatif terhadap habitat habitat komodo dan ekosistemnya, seperti yang diutarakan dalam dokumen-dokumen yang diajukan ke UNESCO, di mana di sini pemerintah menegaskan bahwa pembangunan akan dilakukan di zona pemanfaatan dengan tetap mengacu pada regulasi dan analisis dampak lingkungan AMDAL, serta membatasi pembangunan tidak lebih dari 10% dari total luas lahan. Tapi ya teman-teman, jika misalnya kita melihat dari perspektif keadilan sosial, maka di situ bisa kita analisis kesenjangan kesenjangan keadilan yang dialami oleh masyarakat Pulau Komodo, di mana masyarakat yang sudah mendiami pulau tersebut beribu-ribu tahun yang lalu itu dibatasi ruang lingkupnya, di darat dibatasi, di laut dibatasi. Kemudian bahkan terjadi salah satu sempat terjadi kejadian di mana pemerintah ingin memindahkan masyarakat Pulau Komodo ke tempat hunian yang baru, yang dikatakan oleh pemerintah itu hunian yang layak lah, supaya pulau tersebut itu bisa 100% digunakan untuk bagaimana menjaga ekosistem, menjaga populasi komodo tersebut. Tapi dari pihak masyarakat Komodo itu menolak, karena mereka menganggap tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwariskan secara temurun oleh leluhur mereka. Kebudayaan tradisi itu sudah dibangun sejak lama di situ teman-teman. Adapun kuburan-kuburan dari leluhur mereka yang sudah ada di situ, sehingga mereka merasa jika misalnya mereka keluar dari situ, itu dengan sendirinya kebudayaan tradisi mereka itu akan hilang. Nah, di sini ketika misal kita melihat lagi ya teman-teman, bahwa saya rasa negara sekarang itu dia tidak menjamin bagaimana masyarakatnya itu bisa sejahtera. Buktinya masyarakat Komodo itu dibatasi ruang lingkupnya teman-teman. Tetapi satu sisi pemerintah itu mereka memberikan ruang sebesar-besarnya untuk investor asing masuk ke pulau tersebut untuk membangun fasilitas-fasilitas. Memang fasilitas yang dibangun itu bukan disentralkan di Pulau Komodo, tapi di Pulau Rinca. Cuman dampaknya ke Pulau Komodo juga, bahwa di Pulau Komodo akan dibangun juga bangunan untuk fasilitas pariwisata. Nah, teman-teman, jika misalnya kita bicara soal Pulau Rinca, itu merupakan pulau yang sangat indah, teman-teman. Jadi jika misalnya teman-teman belum pernah melihat, teman-teman bisa melihat di uang 50.000. Itu di tampak belakang itu ada Pulau Rinca, teman-teman. Nah, di pulau tersebut itu mau dibangun 619 fasilitas bangunan seperti villa, hotel, restoran, sehingga keindahan pulau tersebut itu dengan sendirinya akan terkikis. Dan bahkan teman-teman yang lebih parah lagi, bisa jadi pulau tersebut bukan jadi sebagai tempat pariwisata yang kita bisa melihat keindahannya, tapi menjadi pulau yang dihuni begitu teman-teman. Sehingga ya sudah pasti ya teman, jika misalnya ada satu bangunan, pasti harus ada bangunan lain yang menopangnya. Seperti misalnya ada restoran, pasti
ada hotel. Nah, dari hotel tersebut pasti muncul lagi fasilitas-fasilitas kesehatan yang punya hubungan atau yang saling berkaitan, teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, pembahasan singkat dari saya. Jadi kenapa saya mengambil contoh Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan masyarakat Pulau Komodo, karena saya menganggap bahwa teman-teman di luar sana melihat melihat Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Pulau Komodo itu hanya di media sosial saja, sehingga di media sosial itu pun sendiri itu di muat-muat mengenai keindahan alamnya, kemudian komodonya, bahkan dikatakan bahwa masyarakat juga itu ikut bahagia dengan hal-hal tersebut. Tetapi yang perlu saya tegaskan bahwa apa yang ada di media sosial itu tidak sesuai yang terjadi di lokasi, teman-teman, di lapangan. Karena dengan berbagai macam keindahan tersebut, ada masyarakat yang dipinggirkan, yang ditindas habis-habisan oleh negara, teman-teman. Di sini saya ingin memberikan satu pengetahuan yang mungkin ini memang tidak bisa mencerahkan teman-teman karena memang mungkin pengetahuan saya kurang, tapi bagaimana saya mencoba untuk menginformasikan kepada teman-teman di mana masyarakat di Pulau Komodo tersebut itu dibatasi ruang lingkupnya, bahkan sempat ada rencana pemindahan masyarakatnya, tetapi di satu sisi pemerintah itu memberikan ruang kepada investor untuk berinvestasi di pulau tersebut. Itu kita bisa melihat bagaimana negara itu tidak berpihak kepada masyarakatnya, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.